Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan akan menerangkan tentang manajemen operasional, yaitu desain produk. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, sehingga dengan pemberian nikmatnya lah kita bisa berkumpul, beraktivitas sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para dosen dan guru besar di Universitas Pancasakti Bekasi, dan khususnya Bapak Hendra Permadi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Logistik. Baik, sebelumnya kita untuk membahas lebih dalam, kita bahas terlebih dahulu dari definisi desain produk itu apa. Nah, desain produk itu adalah proses merancang dan mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang lama yang sudah ada dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai target pasar tertentu. Nah, ini melibatkan berbagai aspek seperti: satu, identifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, langkah awal adalah memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan melalui riset pasar, survei, wawancara, dan analisis data. Nah, ini menjadi dasar untuk menentukan spesifikasi dari sebuah produk. Lalu yang kedua, pengembangan konsep produk. Nah, berdasarkan pemahaman kebutuhan pelanggan, konsep produk itu dikembangkan melalui brainstorming, pembuatan sketsa, dan pembuatan prototip awal untuk memvisualisasikan ide-ide desain. Lalu yang ketiga ada perancangan produk. Nah, dalam tahap ini berbagai aspek produk seperti bentuk, ukuran, bahan, warna, fungsi, ergonomi, dan estetika diintegrasikan melalui proses literatif dan penyempurnaan desain berdasarkan evaluasi umpan balik. Nah, pemilihan bahan dan proses manufaktur. Nah, bahan yang sesuai untuk produk dipilih dengan mempertimbangkan kekuatan, biaya, ketersediaan, dan dampak lingkungannya. Nah, proses manufaktur yang akan digunakan juga direncanakan dan dioptimalkan. Lalu yang kelima, pengujian dan evaluasi. Nah, prototip produk diuji dan dievaluasi untuk memastikan kinerja, keandalan, keamanan, dan kesesuaian dengan spesifikasi desain melalui simulasi, pengujian laboratorium, dan uji coba lapangan. Lalu yang keenam, pertimbangan ergonomi dan keamanan. Nah, desain produk ini harus memperhatikan aspek ergonomi, kenyamanan penggunaan, antropometri, interaksi manusia dan produk, dan juga keamanan penggunanya. Lalu yang ketujuh, estetika dan branding. Nah, desain produk itu mempertimbangkan aspek estetika, pemilihan warna, bentuk, gaya yang menarik dan sesuai dengan identitas merek perusahaan. Lalu yang kedelapan, keberlanjutan dan dampak lingkungannya. Nah, semakin banyak perusahaan yang mengutamakan desain produk ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, efisiensi energi, dan meminimalkan limbah kotoran. Lalu yang kesembilan, perlindungan kekayaan intelektual. Nah, melindungi investasi dan keunggulan kompetitif perusahaan melalui hak paten, hak cipta, dan merek dagang atas desain produk mereka yang dihasilkan. Nah, desain produk yang baik itu membutuhkan kolaborasi disiplin ilmu antara lain insinyur, desainer, analisis pasar, dan berbagai ahli lainnya untuk menghasilkan produk yang inovatif dan berhasil di pasaran. Nah, berikut hal yang harus diperhatikan dalam desain produk. Nah, identifikasi kebutuhan pelanggan.
yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan merupakan langkah awal dalam proses desain produk. Lalu yang pertama harus diperhatikan dalam perbuatan desain produk itu memahami kebutuhan pelanggan. Nah, sebelum memulai desain produk, perusahaan harus benar-benar memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh calon pelanggan mereka. Nah, kebutuhan ini bisa berupa fungsionalitas tertentu. Nah, fitur kinerja atau manfaat yang diharapkan dari produk tersebut. Nah, dengan memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan dapat merancang produk yang tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua, mengidentifikasi preferensi pelanggan. Nah, selain kebutuhan dasar, preferensi pelanggan juga penting untuk diidentifikasi. Nah, preferensi ini bisa mencakup aspek seperti desain, gaya, warna, bahan, atau karakteristik lain yang menjadi preferensi subjektif pelanggan. Nah, dengan memahami preferensi, perusahaan dapat membuat produk yang lebih menarik dari kompetitor dan sesuai dengan selera target pasar mereka. Lalu yang ketiga, mempelajari harapan pelanggan. Nah, harapan pelanggan terhadap suatu produk itu juga perlu dipahami. Nah, harapan ini bisa terkait dengan kualitas, ketahanan dayanya, kemudahan penggunaannya, atau aspek lain yang diharapkan oleh pelanggan produk dari produk tersebut. Nah, dengan memenuhi harapan pelanggan, perusahaan tentu dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap produk tersebut. Nah, proses mengidentifikasi kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti yang pertama, riset pasar seperti survei, wawancara, atau focus group discussion. Nah, lalu yang kedua, analisis data penjualan, umpan balik pelanggan atau tren pasar. Lalu yang ketiga, observasi perilaku dan pola penggunaan produk oleh pelanggan. Lalu yang keempat, studi kompetitor dan analisis produk pesaing. Nah, dengan memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan secara mendalam, perusahaan dapat merancang produk yang lebih sesuai dengan permintaan pasar, memberikan nilai tambah yang unik, dan menciptakan keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis. Nah, konsep dan ide produk. Nah, setelah kebutuhan pelanggan teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah mengembangkan konsep dan ide produk. Nah, yaitu yang pertama kita jabarkan, menerjemahkan kebutuhan pelanggan. Nah, setelah memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan semua informasi tersebut menjadi konsep dan ide produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Nah, ini dilakukan dengan menjembatani celah antara apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan produk atau solusi yang dapat ditawarkan. Lalu yang kedua, eksplorasi ide-ide inovatif. Nah, tahap ini melibatkan proses kreatif untuk mengeksplorasi berbagai ide dan konsep produk yang inovatif dan unik. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui sesi brainstorming, diskusi tim, atau metode pengembangan ide lainnya. Tujuannya adalah menghasilkan beberapa alternatif konsep produk yang potensial. Lalu yang ketiga, pembuatan konsep produk. Nah, dari berbagai ide yang dihasilkan, konsep produk yang paling menjanjikan dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini melibatkan penjelasan detail tentang fitur, fungsi, bentuk, bahan, dan spesifikasi sebuah produk. Nah, konsep produk ini biasanya disertai dengan sketsa, gambar, atau deskripsi tertulis yang menjelaskan ide secara lengkap. Lalu yang keempat, visualisasi dan prototyping. Nah, untuk membantu memvisualisasi konsep produk, tahap selanjutnya adalah membuat prototipe awal. Nah, prototipe ini dapat berupa model atau fisik sederhana, mockup digital, atau animasi yang memperlihatkan bagaimana produk akan terlihat dan berfungsi. Nah, prototipe ini sangat membantu dalam
mengkomunikasikan ide produk kepada pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Nah, konsep dan prototipe produk itu kemudian dievaluasi dan diuji baik secara internal maupun dengan melibatkan umpan balik dari calon pelanggan atau ahli di bidangnya. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dan peluang perbaikan sebelum konsep produk tersebut itu difinalisasi dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, tahap pengembangan konsep dan ide produk ini sangat penting karena menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi solusi produk yang nyata dan inovatif. Nah, proses ini membutuhkan kreativitas, pemahaman tentang pelanggan serta kemampuan untuk memvisualisasikan dan mengevaluasi ide-ide produk yang tepat. Lalu yang selanjutnya, proses desain. Nah, dalam proses desain berbagai aspek produk itu dipertimbangkan dan diintegrasikan seperti bentuk, ukuran, warna, fungsi, ergonomi dan estetika. Nah, proses ini melibatkan literasi dan penyempurnaan desain berdasarkan umpan balik dan evaluasi. Nah, kalimat tersebut maksudnya itu merujuk pada proses desain produk yang komprehensif di mana berbagai aspek terkait produk itu dipertimbangkan dan diintegrasikan secara menyeluruh. Nah, berikut penjelasan lebih rincinya. Yang pertama, bentuk. Itu merujuk pada penampilan fisik atau rupa produk seperti bentuk geometris, garis atau proporsi. Lalu yang kedua, ukuran. Nah, mengacu pada dimensi produk baik panjang, lebar maupun tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ergonomi pengguna. Lalu yang ketiga, bahan. Nah, berhubungan dengan material yang digunakan untuk membuat produk seperti logam, plastik, kayu atau komposit yang dipilih berdasarkan kekuatan, daya tahan dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan. Warna yang keempat, yaitu merujuk pada pemilihan warna atau kombinasi warna yang menarik secara estetika dan sesuai dengan tujuan produk. Lalu yang kelima, fungsi, mengacu pada kegunaan utama produk serta fitur-fitur tambahan yang mempermudah atau meningkatkan kinerjanya. Lalu yang keenam, ergonomi, mempertimbangkan kenyamanan dan penggunaan produk bagi pengguna seperti desain yang sesuai dengan antropometri manusia dan prinsip-prinsip ergonomi. Lalu yang ketujuh adalah estetika, yaitu berhubungan dengan tampilan visual produk yang menarik secara estetis seperti gaya desain, keseimbangan dan keharmonisan elemen-elemen desain. Nah, dalam proses desain, semua aspek ini diintegrasikan secara menyeluruh untuk menghasilkan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga dapat nyaman digunakan, menarik secara visual dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pengguna. Nah, lalu yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah pemilihan bahan dan manufaktur, yaitu pemilihan bahan yang sesuai untuk produk yang sangat penting dalam desain produk. Nah, pertimbangan seperti kekuatan, biaya, ketersediaan, dan dampak lingkungan itu harus dipertimbangkan. Nah, berikut beberapa pertimbangan utama dalam pemilihan bahan adalah: satu, kekuatan. Bahan harus memiliki kekuatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fungsional sebuah produk. Misalnya, produk yang akan mengalami beban atau tekanan tinggi membutuhkan bahan yang kuat dan tahan lama. Lalu yang kedua, biaya. Nah, biaya bahan menjadi pertimbangan penting terutama saat produksi massal. Nah, bahan yang lebih murah dapat menurunkan biaya produksi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, ketersediaan. Bahan yang dipilih harus tersedia secara luas dan stabil pasokannya untuk memastikan kelancaran produksi dan menghindari keterlambatan. Lalu yang keempat, dampak lingkungan. Nah, pertimbangan ini menjadi semakin penting dengan meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan. Bahan yang dapat didaur ulang, ramah lingkungan, dan memiliki jejak karbon yang rendah lebih disukai oleh pelanggan. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, desainer produk itu dapat memilih bahan yang optimal baik dari segi kinerja, biaya, ketersediaan maupun dampak lingkungannya. Nah, hal ini memastikan produk tidak hanya fungsional tetapi juga efisien secara biaya dan lebih berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah pengujian dan evaluasi.
Nah, prototipe produk yang dihasilkan perlu diuji dan dievaluasi untuk memastikan kinerja, keandalan, keamanan, dan kesesuaian dengan spesifikasi desain. Nah, pengujian dapat melibatkan simulasi, pengujian laboratorium, dan uji coba lapangan. Nah, berikut adalah penjelasan lebih rincinya. Yang pertama, pengujian. Nah, prototipe produk itu perlu diuji untuk memverifikasi kinerjanya dan memastikan bahwa produk tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasi desain yang telah ditetapkan. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada sebelumnya pada produk tersebut secara massal. Lalu yang kedua, evaluasi. Nah, selain pengujian, prototipe juga perlu dievaluasi untuk menilai keandalan, relatability, keamanan, safety, dan kesesuaian dengan persyaratan dan tujuan desain. Nah, evaluasi ini memastikan bahwa produk tidak hanya berfungsi dengan baik tetapi juga aman untuk digunakan dan memenuhi standar yang dipersyaratkan. Lalu yang ketiga, metode pengujian dan evaluasi. Nah, berbagai metode itu dapat digunakan dalam pengujian dan evaluasi produk, yaitu antara lain yang A, simulasi, menggunakan produk atau model komputer untuk mensimulasikan kondisi nyata dan memprediksi kinerja produk. Lalu yang B, pengujian laboratorium, melakukan pengujian dalam lingkungan terkontrol di laboratorium untuk mengukur dan menganalisis kinerja produk secara terperinci. Lalu yang C, uji coba lapangan, menguji prototipe dalam kondisi nyata di lapangan untuk mengevaluasi kinerja dan kendala produk dalam situasi sebenarnya. Nah, proses pengujian dan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk akhir yang dihasilkan itu memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kendala yang diharapkan sebelum diluncurkan ke pasar. Nah, hasil dari pengujian dan evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki desain atau proses produksi sebelum produksi massal dimulai. Lalu ada aspek estetika dan branding. Nah, desain produk tidak hanya berfokus pada fungsionalitas, tetapi juga mempertimbangkan aspek estetika dan branding. Nah, hal ini meliputi pemilihan warna, bentuk, dan gaya yang menarik dan sesuai dengan identitas merek perusahaan. Nah, dalam desain produk, selain aspek fungsional, faktor estetika dan branding juga menjadi pertimbangan penting. Berikut penjelasan lebih rincinya. Yang pertama, aspek estetika, yaitu estetika merujuk pada tampilan visual dan keindahan sebuah produk. Nah, aspek ini meliputi pemilihan A, warna, pemilihan warna yang menarik dan sesuai dengan citra produk. Yang B, bentuk. Desain bentuk produk yang elegan, ergonomis, dan eye-catching. Nah, lalu yang C ada gaya desain yang modern, klasik, atau sesuai dengan tren pasar. Nah, aspek estetika itu membuat produk terlihat lebih menarik dan meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Lalu yang kedua, branding. Nah, branding berkaitan dengan identitas merek perusahaan. Desain produk itu harus mencerminkan nilai-nilai dan citra merek agar mudah dikenali oleh konsumen. Nah, hal ini meliputi A, penggunaan logo, tipografi, dan warna khas merek pada produk. Lalu yang B, mempertahankan konsistensi desain dengan produk lain dari merek yang sama. Yang C, mencerminkan kepribadian dan positioning merek melalui gaya desain produk. Nah, dengan mempertimbangkan aspek branding, produk dapat memperkuat identitas dan diferensiasi merek di pasar. Nah, kombinasi antara estetika dan branding dalam desain produk itu dapat meningkatkan daya tarik visual, menimbulkan kesan positif pada konsumen dan memperkuat asosiasi mereka dengan merek tersebut. Nah, hal ini pada akhirnya dapat mendorong keputusan pembelian dan loyalitas konsumen terhadap produk dan merek. Nah, lalu hal-hal yang harus dihindari dalam desain produk, yaitu dalam desain produk terdapat beberapa hal yang harus dihindari agar produk yang dihasilkan itu dapat memenuhi kebutuhan, aman, dan efisien. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dihindari. Yang pertama, ada desain yang tidak ergonomis. Desain produk harus mempertimbangkan aspek ergonomi, yaitu kesesuaian dengan antropometri dan kemampuan manusia. Desain yang tidak ergonomis dapat menyebabkan ketidaknyamanan, cedera, atau kelelahan saat menggunakan produk tersebut. Lalu yang kedua, penggunaan bahan yang tidak aman atau berbahaya. Bahan-bahan yang digunakan
dalam produk harus aman dan tidak membahayakan kesehatan pengguna maupun lingkungan. Hal ini hindari penggunaan bahan yang beracun, mudah terbakar atau dapat mencemari lingkungan. Yang ketiga, desain yang tidak memenuhi standar keamanan. Desain yang tidak memenuhi standar keamanan. Produk itu harus dirancang dengan memperhatikan standar keamanan yang berlaku, baik dalam penggunaan normal ataupun dalam kondisi buruk. Desain yang tidak memenuhi standar keamanan itu dapat membahayakan pengguna. Lalu yang keempat, desain yang tidak ramah lingkungan. Dalam era yang semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan, desain produk itu harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan produk tersebut. Mulai dari proses produksi hingga pembuangan akhir. Hindari desain yang menghasilkan sampah berlebihan atau sulit didaur ulang. Yang kelima, desain yang tidak mempertimbangkan biaya produksi. Desain yang terlalu kompleks atau menggunakan bahan yang mahal itu dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Hal ini dapat membuat produk menjadi tidak kompetitif di pasar. Lalu yang keenam, desain yang tidak mempertimbangkan preferensi dan budaya konsumen. Desain produk harus disesuaikan dengan preferensi, gaya hidup, dan budaya konsumen sasaran. Desain yang tidak sesuai dengan preferensi konsumen dapat membuat produk tidak diminati atau bahkan dianggap tidak pantas. Lalu yang ketujuh, desain yang terlalu rumit atau sulit digunakan. Produk yang dirancang dengan baik harus mudah dipahami dan digunakan oleh konsumen. Desain yang terlalu rumit atau sulit digunakan dapat menimbulkan frustasi dan mengurangi kepuasan pengguna. Dengan menghindari hal-hal tersebut, desainer produk dapat menciptakan produk yang aman, efisien, ramah lingkungan, sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memiliki biaya produk yang kompetitif. Berikut adalah saran, kritik, dan kalimat penutup. Saran: libatkan pengguna dalam proses desain sejak awal untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka secara lebih baik. Kedua, lakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami tren dan persaingan di industri terkait. Yang ketiga, pertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan dalam setiap tahap desain produk. Yang keempat, manfaatkan teknologi terbaru dan teknik desain modern untuk menghasilkan produk yang inovatif dan efisien. Yang kelima, bekerja sama dengan tim multidisiplin yang mencakup berbagai keahlian seperti insinyur, ahli pemasaran, dan desainer untuk menciptakan produk yang komprehensif. Lalu kritik, terkadang desainer terlalu fokus pada aspek estetika sehingga melupakan fungsi utama dari sebuah produk. Kurangnya pertimbangan terhadap biaya produksi itu dapat menyebabkan produk menjadi tidak kompetitif di pasar. Lalu yang ketiga, desain yang terlalu rumit atau tidak ergonomis dapat mengurangi kenyamanan dan kepuasan pengguna. Yang keempat, kurangnya evaluasi dan pengujian yang memadai sebelum peluncuran produk dapat mengakibatkan masalah kualitas atau keamanan. Lalu yang kelima, kurangnya adaptasi terhadap preferensi dan budaya konsumen lokal dapat membuat produk kurang diminati di pasar tertentu. Desain produk yang baik adalah hasil dari proses yang komprehensif, melibatkan pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek seperti fungsionalitas, keamanan, ergonomi, estetika, biaya, dan dampak lingkungan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan terus berinovasi, desainer produk dapat menciptakan produk yang sukses, memberikan kepuasan pada konsumen, dan berkontribusi pada kemajuan industri secara keseluruhan. Jadi itulah pembahasan tentang desain produk. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua.